Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Muksid. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 6 yang dimana tugas saya yaitu mengenai manajemen ruang lingkup dan WBS. Di poin 6.1 itu ada scope statement yang dimana anakannya ada 6.1.1 yaitu ada ruang lingkup produk. Sistem berbasis web responsif yang dapat digunakan melalui komputer, tablet, dan ponsel. Lalu portal pelanggan untuk melihat informasi restoran, ketersediaan meja, membuat reservasi, membayar DP, memperoleh kode atau QR, dan melihat riwayat. Lalu ada dashboard admin atau kasir untuk mengelola meja, area, jadwal reservasi, pembayaran, check-in, pembatalan, pengguna, dan laporan. Lalu ada validasi otomatis untuk mencegah pemesanan meja pada slot waktu yang bertabrakan. Lalu ada notifikasi konfirmasi dan pengingat melalui email atau WhatsApp gateway sesuai ketersediaan layanan. Lalu laporan reservasi, okupansi, pembatalan, no-show, dan penerimaan DP. Dan yang terakhir ada keamanan dasar berupa autentikasi, otorisasi berbasis peran, validasi input, HTTPS, audit log, backup, dan pembatasan akses data. Lalu ada ruang lingkup proyek. Di sini ada inisiasi, analisis kebutuhan, pemetaan stakeholder, dan penyusunan project charter. Lalu desain proses bisnis, arsitektur, basis data, wireframe, dan prototype. Lalu pengembangan back-end, front-end, integrasi pembayaran atau notifikasi, dan konfigurasi cloud. Lalu pengujian fungsional, keamanan dasar, performa, regression, dan UAT. Dan ada deployment, pelatihan pengguna, dokumentasi, serah terima, dan dukungan stabilisasi awal. Di poin 6.1.3 ini ada tabel deliverable utama. Yang dimana poin pertama itu nomor 1, deliverable-nya Project Management Documents. Kriteria penerimaan ringkasnya, charter, scope, WBS, jadwal, risk register, communication plan, dan status report tersedia. Lalu ada deliverable dokumen kebutuhan dan desain, kriteria penerimaannya, kebutuhan tervalidasi, prototipe disetujui, model data dan arsitektur terdokumentasi. Lalu yang ketiga, aplikasi web pelanggan, kriterianya alur pencarian meja sampai bukti reservasi berjalan dan memenuhi acceptance kriteria. Lalu ada dashboard admin, kriterianya master data, reservasi, pembayaran, check-in, pengguna, dan laporan berfungsi. Lalu integrasi layanan, pembayaran atau notifikasi diuji pada sandbox. Lalu dokumen pengujian, test case, defect log, hasil security atau performance stance, dan UAT sign off. Lalu paket implementasi. Kriterianya sistem produksi, backup, monitoring, panduan pengguna, pelatihan, dan berita acara serah terima. Di poin 6.2 asumsi proyek, ada pemilik, manajer, dan admin restoran dapat mengikuti workshop kebutuhan dan sprint review. Denah, nomor meja, kapasitas, area, jam operasional, durasi slot, aturan DP, pembatalan, serta keterlambatan dapat ditetapkan paling lambat akhir minggu kedua. Lalu restoran memiliki koneksi internet dan perangkat minimal satu komputer atau tablet untuk dashboard admin. Lalu layanan payment gateway atau QRIS, dan notifikasi menyediakan dokumentasi serta lingkungan pengujian. Ada data awal meja dan pengguna yang diberikan benar dan dapat digunakan saat konfigurasi. Tidak ada perubahan besar terhadap model bisnis restoran selama periode 16 minggu. Lalu ada batasan proyek. Waktu penyelesaian maksimal itu 16 minggu, anggaran maksimal 85 juta, tim pengembang terbatas dan sebagian anggota bekerja secara hybrid. Fase pertama hanya aplikasi web responsif, bukan aplikasi seperti Android atau iOS native. Lalu integrasi bergantung pada stabilitas dan kebijakan penyedia pihak ketiga. Terus, fitur di luar scope hanya dapat dimasukkan melalui change request yang disetujui sponsor. Selanjutnya, kriteria penerimaan dan definition of done. Kode telah melalui review dan tersimpan pada version control, acceptance, kriteria user story terpenuhi dan test case lulus, tidak terdapat defect kritis atau high severity, validasi otorasi logging dan penanganan kesalahan diterapkan, dokumentasi teknis dan pengguna diperbarui, increment didemonstrasikan, untuk rilis UAT sign off, backup, monitoring, dan rollback plan tersedia. Lalu work breakdown struktur. Nah, di sini WBS 3 level, struktur rincian kerja berikut mengikuti kaidah WBS 3 level sebagaimana dianjurkan oleh PM Institute, yaitu level ringkasan 0, level akun pengendalian 1-2, dan level work package atau 3 yang menjadi dasar estimasi penugasan dan pengendalian. Kode 1.0 yaitu elemen WBS, manajemen proyek, output utamanya keseluruhan pengelolaan proyek. Kode 1.1, elemen WBS-nya inisiasi, outputnya charter, dan stakeholder. Elemen WBS yang ketiga, kode 1.1.1, penyusunan project charter, dokumen mandat proyek, lalu
Elemen selanjutnya identifikasi stakeholder, outputnya register stakeholder. Elemen selanjutnya perencanaan, outputnya baseline dan rencana pendukung. Elemen selanjutnya scope dan WBS, outputnya scope statement, WBS, dictionary. Elemen selanjutnya jadwal dan biaya, outputnya schedule dan cost baseline. Elemen selanjutnya risiko dan komunikasi, outputnya risk register dan communication plan. Elemen selanjutnya analisis kebutuhan, outputnya kebutuhan bisnis dan sistem. Elemen selanjutnya discovery, outputnya observasi dan wawancara. Elemen selanjutnya pemetaan, outputnya as is proses. Sampai elemen dokumentasi dan closing, outputnya manual, berita, acara, lessons, dan learn di kode 6.2.2. Selanjutnya ada WBS Dictionary. Nah, untuk work package-nya itu di poin 2.2.1 user story dan acceptance kriteria. Deskripsinya menyusun kebutuhan dalam format user story dan kriteria penerimaan yang dapat diuji. Deliverable-nya produk backlog terprioritas. Definition of done-nya seluruh fitur inti memiliki user story. Acceptance kriteria, prioritas, dan persetujuan produk owner. Sampai di poin 6.2.1. Lalu ada pengendalian perubahan ruang lingkup. Setiap permintaan perubahan dicatat dalam change request yang memuat alasan, manfaat, urgensi, dampak terhadap ruang lingkup, jadwal, biaya, mutu, risiko, dan sumber daya. Project manager bersama sistem analisis dan tim teknis melakukan analisis dampak perubahan minor yang tidak mengubah baseline dapat diprioritaskan dalam backlog. Perubahan mayor yang mengubah milestone, anggaran, atau deliverable harus disetujui sponsor. Setelah disetujui, baseline, backlog, jadwal, anggaran, risiko, dan komunikasi diperbarui. Nah, jadi tantangan utama saya dalam mengerjakan bab 6 ini dan sebagai role saya yaitu memecah pekerjaan sampai level work package tanpa memasukkan aktivitas yang berada di luar ruang lingkup. Keputusan yang paling banyak didiskusikan adalah apakah integrasi, pembayaran, dan WhatsApp dimasukkan dalam fase pertama. Tim tetap memasukkannya sebagai work package, tetapi penerapannya dapat menggunakan sandbox atau alternatif yang disepakati apabila layanan pihak ketiga belum siap.